Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mewawancarai dari 4 narasumber. Di sini kami akan membawakan topik yaitu perwujudan toleransi antar lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namira Zahra Sheila Azhar dari kelas 9C nomor absen 25. Saya Dovatan Fitra Poipun dari kelompok 3 dengan tugas PPKN. Kenalkan, nama saya Fatul Nurdin, simpanan dari 9C. Di samping sini ada kakak saya Indira Salsabila Azhar. Tujuan saya di sini adalah ingin mewawancarai kakak saya dengan tema toleransi. Apakah kakak berkenan untuk diwawancarai oleh saya? Iya, saya berkenan. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ya. Jadi untuk perkenalan, Ibu namanya siapa? Perkenalkan, saya Ibu Sulistiawati. Siap, boleh. Nama saya Buraila Daud Kamarwarin dari kelas 9C nomor absen 1. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang toleransi dan toleransi itu bisa dalam bidang apa saja sih? Oke, yang saya ketahui tentang toleransi adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Toleransi sendiri berarti kita harus menghargai adanya perbedaan dan menerima adanya keberagaman. Nah, toleransi sendiri bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan cara kita dapat menerima perbedaan di sekitar kita dari segi suku, budaya, agama, dan banyak hal lainnya. Toleransi adalah sikap yang menunjukkan cara perbedaan pendapat seseorang. Toleransi bisa berupa agama, budaya, dan politik. Toleransi adalah menghargai antar umat atau agama. Ya, toleransi bisa dalam bidang beribadah, pelajaran atau studi, dan juga bidang pertemanan. Menurut saya, toleransi adalah sebuah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antar individu. Toleransi juga bisa dari berbagai bidang seperti politik. Dari banyaknya keberagaman. Nah, apa salah satu upaya untuk menjadikan toleransi? Menciptakan sinergitas dan saling menghargai satu sama lain. Oke, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kerukunan NKRI adalah dengan menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, dan mengupayakan agar kita dapat memahami orang lain. Nah, dengan kita dapat menghormati dan menjaga kerukunan, akan ada timbulnya kerjasama dalam masyarakat yang dapat menciptakan nilai-nilai Pancasila yang selama ini kita sudah terapkan. Saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda agama, dan juga harus saling toleransi. Menurut saya, kerukunan itu harus dijaga dengan cara memperkuat tali persaudaraan antar masyarakat yang lain dan sering bersilaturahmi antara warga agar toleransi tersebut dapat terjaga. Nah, siapa saja yang terlibat dalam menjaga kerukunan toleransi di masyarakat? Masyarakat dan seluruh warga Indonesia. Menurut saya, semua orang di dalam lingkungan masyarakat itu berperan penting dalam menjaga toleransi. Contohnya saja dimulai dari individunya sendiri. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki nilai toleransi terhadap orang-orang sekitar kita. Lalu toleransi ini sendiri juga dapat dimulai dari lingkungan sekolah, keluarga, karena dalam lingkungan sekolah di dalam sekolah itu dapat mengajarkan kurikulum dan pengajaran-pengajaran yang dapat mengajarkan tentang pengertian toleransi itu sendiri kepada murid-muridnya, sehingga sekolah juga dapat menciptakan program anti-bullying sehingga sesama siswa dapat saling menghargai. Lalu
toleransi sendiri juga sangat penting untuk dijaga oleh pemerintah, yaitu dengan cara menciptakan program dan kebijakan-kebijakan yang dapat menjaga toleransi dalam masyarakat. Toleransi ini sendiri juga sudah diatur dalam berbagai undang-undang dan juga termasuk dalam salah satu butir Pancasila kita. Toleransi itu sangat penting sehingga harus dijaga dan dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. Semua warga masyarakat tak terkecuali satu. Mengapa kita harus berperilaku toleransi? Agar persatuan dan kesatuan Indonesia tetap terjaga. Karena untuk menjaga keberagaman tanah air kita. Kapan saja kita dapat bertoleransi dan dalam kegiatan apa saja sih kita dapat mewujudkan rasa persatuan dan kerukunan? Oke, wujud toleransi dapat kita lakukan kapan saja, yaitu contohnya seperti di kegiatan-kegiatan sosial, bisa saja dari kegiatan 17 Agustus, gotong royong, kerja bakti, dan juga kegiatan-kegiatan di lingkungan masyarakat kita. Lalu yang kedua juga bisa dari pendidikan di sekolah. Dari yang tadi di sekolah kita punya kurikulum untuk bisa saling menghargai teman, bisa menerima perbedaan, dan juga menghargai satu sama lain. Kegiatan toleransi juga dapat dilakukan di festival-festival ataupun program-program yang diadakan oleh pemerintah sekitar, dengan cara mengadakan festival budaya, karena di Indonesia sendiri memiliki banyak keberagaman suku, budaya, bahasa, dan juga banyak lainnya, sehingga dalam festival maupun program-program itu kita dapat menerima perbedaan yang ada di sekitar kita. Ketika dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, jalan sehat, karnaval. Kalau untuk apa saja yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama jangan mengenal agama orang lain, yang kedua tidak boleh membeda-bedakan, yang ketiga harus menghargai satu sama lain. Toleransi dapat dilakukan kapan saja dan kemana saja. Contoh dari kegiatan tersebut adalah seperti kerjasama dalam kegiatan kerja bakti yang diadakan di suatu desa. Apakah dalam lingkungan ini sudah menerapkan atau melaksanakan dari sikap toleransi antar umat beragama? Sudah, seperti dicontohkan dalam kegiatan bernyanyi rohania, warga non-Kristen lebih memilih menghargai dan tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Menurut saya sudah cukup, karena semuanya di sini ya saling menghargai satu sama lain walaupun beda agama. Menurut saya dengan SMP siswanya sudah dapat toleransi. Menurut saya di lingkungan kita toleransi sudah cukup diimplementasikan dengan baik. Dapat dilihat bahwa masyarakat di lingkungan Citra Harmoni ini dapat bermasyarakat dengan baik, tidak ada banyak kerusuhan, kita dapat bertetangga dengan rukun dan juga saling menghargai. Kita tahu bahwa dalam bermasyarakat pasti tentunya ada perbedaan dari yang tadi banyak sekali, karena di Indonesia sendiri memiliki banyak suku, budaya, bahasa, agama yang berbeda-beda, sehingga kita dari individu kita sendiri harus memiliki kesadaran itu. Dan saya rasa di lingkungan Citra Harmoni masyarakatnya sudah banyak yang terbuka dan dapat menerima perbedaan yang ada. Oke Kak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.